Bab 4370. Malapetaka dan peluang. Tuan Muda. Saat Yudhiraing berpikir, sebuah suara terdengar di luar. Bawa masuk. Mata Yudhiraing bergerak, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi serius dan dia meraih slip giok yang terbang masuk. Oleh karena itu, kerohanian dituangkan ke dalam slip giok ini. Akibatnya, setelah hanya satu pandangan, mata Yudhiraing tiba-tiba melebar dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Erikin, orang ini benar-benar muncul di Pulau Emas. Bajingan ini tidak cocok denganku. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku tidak bisa hidup damai. Mungkinkah dia adalah malapetakaku? Dia sedang menebak mengapa malapetaka itu terjadi. Akibatnya, Erikin tiba-tiba muncul. Pantas saja Yudhiraing bereaksi begitu keras. Tubuh ilahi itu di sini. Master Surgawisu juga sedikit terkejut. Nah, menurut informasi yang aku dapat, Erikin ini ada di sini. Mitayan dan Vinolasu tidak ada tadi malam, jadi harusnya aku pergi menemuinya. Benar-benar gila. Orang ini sepertinya tidak pernah berada di area ini sebelumnya, tapi setelah aku tiba di tanah malapetaka, orang ini datang. Yudhiraing terus membaca, ekspresinya menjadi semakin aneh. Hah, diduga jiwa dewa rusak, kedua matanya buta dan tidak ada kerohanian. Orang ini, seperti Mulyasu, buta. Yudhiraing kembali duduk dan terus memukul meja dengan jarinya. Tidak, jika orang ini benar-benar buta, dia adalah orang yang tidak berguna. Lagi pula, Mulyasu telah buta sejak kecil. Dia telah beradaptasi dengan segalanya dan menemukan cara untuk menggantikan kerohanian. Tapi orang ini tidak mungkin menemukan caranya dalam waktu singkat. Apalagi pemulihan kerohanian tidak dapat dihitung dengan hari dan bulan saja, kata Master Surgawisu juga. Tuan, malapetaka tidak harus datang dari orang luar. Meskipun Erikin kuat, dia hanya memiliki satu kekuatan suci dan kamu juga tidak lagi seperti dulu. Itu benar, itu belum tentu dia. Dan jika dia benar-benar buta, itu bahkan lebih kecil kemungkinannya menjadi malapetakaku. Jika aku kalah dari orang buta, aku mungkin lebih baik bunuh diri. Yudhiraing mengerutkan kening. Tanpa kerohanian, berarti seorang kultivator tidak dapat mengetahui keadaan timur, barat, selatan dan utara. Dengan begini, kultivator tidak akan bisa menangkap lawan selama pertarungan, apalagi bertarung. Namun, itu juga bisa menjadi berita palsu. Meskipun orang yang menyampaikan informasi kepadanya adalah orang tingkat tinggi di Qingzu, tetapi bagaimanapun juga, pihak lain hanya curiga. Master Surgawisu, bisakah kamu meramalkan apakah orang ini benar-benar buta? Kata Yudhiraing. Master Surgawisu merenung sejenak. Aku dapat meramalkan Tuan Muda karena aku bergaul dengan Tuan Muda siang dan malam dan aku sangat mengenal aura Tuan Muda. Tapi Erikin ini, terakhir kali aku melihatnya berada di Gunung Pencerahan. Setelah sekian lama, auranya pasti akan berubah dan ramalan tidak akan terlalu akurat. Jadi Master Surgawisu, kamu butuh kesempatan untuk merasakan aura orang ini kan? Yudhiraing berdiri sambil tersenyum dan berjalan keluar. Sederhana saja, Master Surgawisu, tunggu saja pesanku. Peluang dan malapetaka berada dalam hubungan transformasi timbal balik. Dan Master Surgawisu mengatakan bahwa ada peluang besar di sini di Pulau Emas, tetapi rahasia langit sedang kacau dan sulit untuk diramalkan. Jika dia dapat menghapus malapetaka, itu mungkin akan berubah menjadi peluang besar. Inilah alasan lain mengapa Yudhiraing sangat ingin melenyapkan bencana tersebut. Oleh karena itu, jika Erikin benar-benar malapetaka baginya, maka dia akan mati-matian untuk membunuhnya. Tidak apa-apa jika peluang sebelumnya hilang,
tetapi peluang Pulau Emas harus menjadi miliknya sendiri. Setelah beberapa saat, Yudhira Ying datang ke tempat King Su berada. Haha, Tuan Istana Yan, aku mendengar bahwa teman seiman Qin ada di sini. Mengapa dia tidak keluar untuk menemui kami? Begitu melihat Mita Yan, Yudhira Ying langsung menyatakan niatnya untuk datang. Tuan Muda Ying mendapat informasi yang sangat baik. Siapa yang memberitahumu bahwa Erik Qin ada di sini? Mungkinkah kamu membeli orang-orang dari King Su? Mita Yan berkata dengan ringan. Hehe, Tuan Istana Yan sedang bercanda. Semua orang ada di Pulau Emas ini dan hanya ada puncak gunung yang terpisah satu sama lain. Tidak sulit untuk mengetahui sesuatu, bukan? Yudhira Ying tersenyum. Dan Tuan Istana Yan mengakuinya, bukan? Erik Qin terluka sedikit dan tidak nyaman baginya untuk bertemu denganmu saat ini, kata Mita Yan. Terluka? Seriuskah? Yudhira Ying langsung menunjukkan kekhawatiran. Teman seiman Qin adalah sosok berpengaruh di jalan surga. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan kekuatan suci dan yang pertama mendapatkan harta karun bintang. Aku, Yudhira Ying, selalu sangat hormat. Apakah kamu tahu dia terluka apa? Master obat Longsu sangat kuat, jadi harusnya bisa membantunya. Tidak perlu, Tuan Ying sebenarnya ingin melihat situasiku saat ini. Jadi akan aku kabulkan seperti yang kamu inginkan. Saat ini, di bagian belakang ruangan, Erik Qin dengan mata tertutup kain putih dan wajah pucat, berjalan keluar perlahan di bawah pengawalan Vinola Su. Teman seiman Qin, ada apa denganmu? Yudhira Ying pura-pura terkejut. Aku terluka sebelumnya dan mataku terluka, kata Erik Qin. Apakah jiwa dewa terluka juga? Yudhira Ying bertanya dengan prihatin. Tentu saja tidak. Raut wajah Erik Qin sedikit berubah, seolah-olah dia sedikit menentang topik ini. Namun, dia diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa berita itu telah bocor. Pengkhianat di King Su seharusnya benar dan dalam 2 atau 3 jam, Yudhira Ying datang untuk mengujinya. Tuan Muda Ying, aku tidak akan duduk lama denganmu karena aku masih terluka. Setelah itu, Erik Qin hendak pergi. Namun Yudhira Ying tidak rela melepaskan Erik Qin. Teman seiman Qin, sebenarnya aku di sini kali ini karena aku ada pertemuan formal denganmu dan Tuan Istana Yan. Ada apa? Tidak bisakah kamu berbicara denganku saja? Kata Mita Yan. Tentu saja tidak. Karena itu ada hubungannya dengan dasar keberadaan teman seiman Qin di sini. Yudhira Ying menggelengkan kepalanya. Tuan Istana Yan, kami sebelumnya telah sepakat dengan beberapa pihak untuk bersama-sama mengendalikan Pulau Emas dan menghilangkan bahaya di sini. Peluang bergantung pada keberuntungan. Kita tidak bisa saling bertarung dan jangan biarkan orang luar masuk sesuka hati, kan? Ya. Apa maksudmu? Erik Qin adalah orang luar untuk King Su. Mita Yan mengerutkan kening. Hehe, teman seiman Qin tentu saja adalah seorang dermawan dan teman King Su, tapi bukan itu yang menjadi kesepakatan kita. Yudhira Ying tersenyum. Saat itu, pihak yang memutuskan untuk menetap adalah beberapa kultivator dari pihak kita, kan? Sekarang Erik Qin bergabung, dia sebenarnya adalah orang luar. Kamu ingin mengusirnya? Mita Yan bertanya. Itu tidak perlu, hanya saja King Su memiliki 1 orang lagi tambahan, yang benar-benar tidak pantas. Yudhira Ying menggelengkan kepalanya. Apalagi saat Pulau Emas dibersihkan tadi malam, Tuan Istana Yan dan gadis suci tidak ada dan beberapa pasukan sudah mengeluh. Jika sekarang, pihak kekuatan tertentu menambah jumlah orang sesuka hati, maka Tuan Istana Yan benar-benar tidak dapat meyakinkan publik dan mungkin sudah waktunya untuk menyelesaikan perjanjian yang akhirnya kami buat. Yudhira Ying tampak sangat kesulitan. Teman seiman Qin,
Aku pikir kamu tidak ingin Kingsu jatuh ke dalam kekacauan begitu kamu kembali, bukan? Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Erik Kin. Sederhana. Yudira Ying menunjukkan senyum ramah. Yang kami butuhkan hanyalah sedikit usaha dari teman seiman Kin. Di tengah Pulau Emas, masih banyak tanah berbahaya yang belum dibersihkan. Jika teman seiman Kin tinggal di sini dan kami pasti akan menyambut dengan senang, tetapi untuk mencegah semua orang membicarakan hal buruk tentang Kingsu dan merusak reputasi teman seiman Kin, kamu hanya perlu membantu satu kali saja. Bersambung. Bab 4371. Senyuman membunuh. Kamu ingin aku membersihkan tanah berbahaya? Erik Kin mengangkat alisnya. Itu benar. Selama teman seiman Kin memberikan kontribusi, siapa lagi yang berani menggunakan kualifikasimu untuk membuat masalah? Bahkan jika tuan istana yang tidak mengatakan apa-apa, aku juga akan membelamu. Yudira Ying tertawa. Jika karena Erik Kin tidak berkontribusi, aku bisa melakukannya untuknya, kata Vinola Su. Tidak, ini urusan Tuan Kin dan tidak ada yang bisa melakukannya untuknya. Yudira Ying menggelengkan kepalanya. Gadis suci, kami memiliki kesepakatan dengan beberapa pihak, kamu dan Tuan Istana yang seharusnya mengambil tindakan dalam operasi tadi malam. Akibatnya, kalian melanggar janji. Jika kalian ikut membantu, itu hanya melaksanakan perjanjian sebelumnya dan itu tidak dapat dikreditkan ke teman seiman Kin. Sepertinya teman seiman Kin juga memahami kebenaran ini. Tapi aku terluka. Erik Kin menghela napas. Bagaimana kalau beberapa hari kemudian? Tidak mungkin. Setelah beberapa hari, seluruh Pulau Emas telah dimusnahkan oleh kita. Ada pendapat yang berbeda. Aku tidak punya pilihan selain mengundang teman seiman Kin keluar, Yudira Ying tertawa. Selain itu hanya tantangan kecil. Dengan kekuatan teman seiman Kin, bahkan jika kamu memiliki luka kecil, itu tidak artinya bukan. Erik Kin mengerutkan kening, seolah dia sangat kesulitan. Tapi dalam hati, dia mencibir. Yudira Ying berputar-putar dalam lingkaran besar dan akhirnya dia mengerti artinya. Orang ini tidak ingin dirinya bertindak, tetapi mencari tahu bahwa kebenaran itu benar. Dia tidak yakin apakah dia benar-benar buta, jadi dia ingin menguji dirinya dengan cara ini. Erik Kin menunjukkan ekspresi kesulitan dan akhirnya mengambil keputusan dan menghela napas panjang. Tuan Muda Ying, aku akan mengatakannya secara langsung. Sebenarnya aku tidak mengalami luka sedikit pun, tetapi jiwa dewaku terluka parah dan kerohanianku tidak dapat lagi mendeteksi lingkungan sekitar. Karena orang ini datang ke sini dengan tujuan ini, dia lebih baik mengakuinya secara langsung. Bagaimanapun, Erik Kin tidak pernah ingin menyembunyikan masalah ini dan seiring berjalannya waktu, dia juga tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Lihat saja bagaimana pria ini merespons setelah dia mengakuinya. Teman seiman Kin, berhentilah bercanda, bagaimana kultivator yang begitu kuat bisa terluka begitu parah. Yudira Ying tertawa. Kamu tidak percaya? Saat dia mengatakan itu, Erik Kin langsung menghembuskan auranya. Aura jiwa dewa sangat lemah, sama sekali berbeda dari kultivator biasa dan jelas ada sesuatu yang hilang. Sudah lihat bukan, dalam situasiku saat ini, aku sama sekali tidak bisa mendeteksi sekitar, seperti orang buta, Erik Kin berkata dengan getir. Ya Tuhan, jiwa dewamu memang sedikit goyah. Teman seiman Kin, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Yudira Ying berkata dengan heran. Tapi saudara Kin, kamu benar-benar tidak bisa melihat. Sambil mengatakan itu, Yudira Ying melambaikan tangannya di depan mata Erik Kin. Tuan Ying,
harap bersikap sopan. Vinola Su mengerutkan kening. Hehe, maaf, tapi berita itu datang begitu tiba-tiba, aku tidak percaya. Yudira Ying tertawa. Jadi Tuan Ying, dalam situasiku, aku bahkan tidak bisa membedakan mana arah timur, barat, selatan dan utara, dan bahkan aku tidak bisa menangkap nyamuk yang terbang begitu cepat. Bagaimana aku bisa melawan orang? Eric Qin berkata dengan menyakitkan. Jadi masalah ini, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tolong jangan paksa aku lagi. Melihat Eric Qin kehilangan semangat juang sebelumnya dan tampak seperti singa tua yang memohon pada dirinya sendiri, Yudira Ying sangat bangga. Eric Qin, kamu juga bisa seperti ini. Jika kerohaniannya benar-benar terluka parah, jika dia menundukkan kepala dan memohon belas kasihan hari ini, dia akan membuatnya berlutut dan menjilat sepatunya di masa depan. Namun, hal ini belum terkonfirmasi dan Yudira Ying tidak ingin melepaskan Eric Qin begitu saja. Saudara Qin terluka parah, sungguh di luar dugaanku, kata Yudira Ying pura-pura tak berdaya. Tapi apa yang aku katakan, memang tidak ada cara lain lagi. Reiki langit dan bumi dari Pulau Emas ini sangat kaya dan semakin dekat ke area pusat, semakin tinggi konsentrasi Reikinya. Jika tempat seperti ini digantikan oleh Jiushu, itu akan menjadi tanah berkah. Saudara Qin tidak memberikan kontribusi apapun, tetapi tetap mampu menempati tempat yang begitu baik, menyerap Reiki untuk memulihkan basis kultivasi dan kekuatan lain yang berusaha membersihkan tempat ini. Begitu mereka mendapat masalah, aku tidak bisa menjelaskannya pada mereka. Aku dan Saudara Ying adalah kenalan lama. Saudara Ying, harap lebih santai. Paling-paling aku akan menebusnya setelah itu, Eric Qin memohon lagi. Saudara Qin, aku bisa mengerti dirimu, tetapi aliansi ini tidak diputuskan olehku sendiri. Yudira Ying menghela napas. Eric Qin sengaja lemah, sementara Yudira Ying menekannya di setiap langkahnya. Kedua orang ini memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi nama panggilan mereka menjadi semakin ramah dan ada sedikit tanda membunuh di senyum mereka. Itu bagus, karena Saudara Qin terluka sangat parah dan memohon padaku. Aku harus memberikan sedikit wajah kepada teman seiman apapun yang terjadi. Biarkan aku memutuskan masalah ini, Saudara Qin, kamu tidak harus bertarung, tetapi bagianmu itu, biarkan gadis suci dan Tuan Istana Yan yang akan menggantikannya. Ditambah dengan sehari sebelumnya saat keduanya tidak muncul untuk berpartisipasi dalam pertempuran, jadi dalam pertempuran selanjutnya, keduanya harus menjadi kekuatan utama mutlak dan memberikan kontribusi ganda untuk meyakinkan orang banyak. Biarkan Vinola dan Tuan Istana Yan maju ke depan. Raut wajah Eric Qin tiba-tiba berubah. Saudara Ying, aku mendengar bahwa tanah berbahaya yang tersisa di Pulau Emas adalah tempat paling berbahaya. Jika mereka berdua maju ke depan, bukankah mereka akan mudah terluka? Tentu saja, kalau tidak kita tidak akan memutuskan untuk mengambil satu hari istirahat setelah malam pertempuran karena itu lebih berbahaya dan sulit. Yudira Ying mengangguk. Ini sama sekali tidak diperbolehkan, kata Eric Qin. Vinola dan Tuan Istana Yan hanyalah dua orang wanita. Qingzu tidak jauh lebih kuat daripada Longzu, biarkan mereka maju, bukankah itu mencari kematian? Tidak mungkin, siapa suruh Saudara Qin terluka terlalu parah sampai tidak bisa bertempur? Yudira Ying menghela napas. Dan, Eric Qin, tahukah kamu bahwa meskipun puncak bukit yang kamu pilih di Qingzu adalah bagian terluar dari area pusat Pulau Emas, aku memutuskan untuk menyerahkannya kepada kalian terlepas dari semua argumen. Jika tidak, dengan mengandalkan kontribusi tetua Di dan kepala suku Li Qingzu tadi malam, gunung ini mungkin tidak dapat bertahan untuk kalian.
Eric Kin memiliki raut wajah yang jelek, seolah-olah dia sangat dirugikan. Dan Yudhira Ying mencibir dalam hatinya, tetapi di luarnya dia sangat tidak berdaya. Awalnya, aku tahu bahwa saudara Qin terluka dan akan sangat mudah untuk membereskan tanah berbahaya yang tersisa, tetapi aku tidak menyangka bahwa saudara Qin terluka sangat serius. Tidak ada jalan lain, karena saudara Qin perlu memulihkan diri dari luka-lukanya dan tidak memiliki kekuatan untuk bertempur. Tentu saja gadis suci dan yang lainnya harus menanggung lebih banyak bahaya. Yudhira Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, dan saudara Qin mungkin belum tahu. Selama pertempuran tadi malam, sayangnya seorang sesepuh klan Unggas mengalami luka serius di lengannya dan seluruh lengannya hampir putus. Wanita yang cantik sekali, jika mereka juga kehilangan lengan atau bahkan merusak wajah mereka. Aku tidak tahan melihat pemandangan ini, tetapi saudara Qin tidak cukup baik, jadi aku harus memikirkan situasi keseluruhan. Jiwa dewaku terluka dan kerohanianku pada dasarnya tidak berguna. Kedepannya, urusan kalian semua untuk bersaing memperebutkan peluang kekuatan suci. Sudah begitu saja, kalian masih menolak untuk melepaskanku. Eric Kin mengguncang tubuhnya dan tidak bisa menahan teriakan. Ekspresinya sangat menyakitkan dan tinjunya terkepal. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.